Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Jimmy di sini. Apa kabar semuanya teman-teman? Selamat datang di channelku ya. Buat teman-teman yang baru mampir di channelku, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Berikan saya masukan apapun itu teman-teman, agar saya bisa merubahnya ke depan, oke? Teman-teman, di sini bacaan kita umum ya, general reading ya. Energinya itu vice versa, terbolak-balik ya. Maju mundur sebelum atau sesudah terjadi. Dan juga tidak bisa resonate untuk semuanya nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang gak resonate, teman-teman bisa ambil hal-hal positif dalam bacaan kita ini, atau teman-teman jadikan hiburan juga nggak apa-apa, oke? Di sini juga ingin saya sampaikan sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videoku, yang udah subscribe, like, comment, and share videoku. Berkat teman-temanku semua, subscriber kita udah tembus 12.000 ya teman-teman. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan bisa tembus ke 20.000. Amin. Terima kasih teman-temanku semua. Yuk, ini kita tebar dulu, baru kita lanjut ya. Oke. Iya. Ayo, kita lanjut. Oke, zodiaknya dulu ya. Kita bacakan. Di sini Aquarius, Cancer, Aries ya. Sagittarius, Leo, Libra, Gemini. Oke. Yuk, kita lanjut. Oke. Mungkin di sini kalian memiliki perbedaan ras, budaya, suku, jarak, bahasa atau apapun itu ya, umur, status, cara pandang ya. Itu adalah sebuah perbedaan antara kalian berdua di sini. Ada sebuah hambatan yang dia pikirkan. Energi maskulinnya kenceng banget di sini. Oke. Ketika dia merasa kesepian, dia akan datang kepada kamu. Ya. Ketika dia merasa sendirian, merasa sepi, tidak ada orang di dalam hidupnya, dia akan datang kepada kamu. Namun, di sisi lain, terkadang dia ingin sesuatu yang baru. Dia merasa bahwa di luar sana akan ada seseorang soulmate yang bisa memberikan kenyamanan lain selain dengan kamu. Karena dia merasa ada kepesimisan di antara hubungan kalian berdua. Jadi kepesimisan dia ini akan mempersatukan kalian berdua. Jadi dia merasa pesimis bahwa kalian bisa untuk bersatu karena adanya perbedaan ini. Namun ketika mungkin seseorang yang dia cari itu tidak sesuai dengan harapan dia atau masih lebih baik kamu, dia akan datang lagi sama kamu. Atau bisa jadi ketika dia ada teman-temannya, dia akan sibuk sama temannya, sama pekerjaannya, atau bersenang-senang dengan orang lain. Namun di sini, ketika dia merasa sepi, sendiri, dia akan datang kembali kepada kamu. Wah, kayak pelarian ya teman-teman. Oke. Kenapa dia datang dan pergi dalam hidupku? Ya. Oke. Oke. Mungkin kamu di sini menjadi tempat kembalinya dia ya. Dia merasa kamu itu rumahnya. Tempat kembali dia ketika dia jenuh, ketika dia merasa sepi, ketika dia merasa hancur.
Di sini ada juga yang menjadikan kamu itu sebagai gambling atau sebagai keberuntungan gitu ya. Karena dia tahu bahwa kamu itu akan selalu menerima dia karena ketulusan hati kamu. Dia tahu kalau kamu itu tulus mencintai dia. Dia tahu bahwa kamu akan selalu menunggu dia. Menunggu dia kembali. Dan itu yang kurang bagusnya ya. Jadinya dia menyepelekan kamu di sini ya. Mungkin bisa jadi karena ada uang, bisnis, dan pekerjaan. Mungkin dia saat ini lagi mempertaruhkan pekerjaannya. Atau kayak lagi fokus kepada pekerjaannya. Tapi ketika dia nggak ada komunikasi sama kamu, ada rasa kehilangan, ada rasa stres, ada rasa gelisah gitu. Tapi di sini mungkin beberapa ada masalah tentang pekerjaannya. Ada kehancuran dalam pekerjaan atau bisnis dia. Sehingga itu dia harus memprioritaskan pekerjaan atau keuangannya dulu. Sehingga dia tidak bisa datang kepada kamu. Bisa jadi seperti itu di sini. Karena ini energi general ya, bisa jadi seperti itu. Namun sebenarnya perasaan dia sama kamu itu masih besar. Ada perasaan, tapi di sini saya merasa kalian itu ya tidak menjadi prioritas utamanya gitu. Padahal ketika seseorang mencintai orang lain ya, atau seseorang yang dia anggap istimewa, dia akan selalu memprioritaskan. Tapi saya bingung dengan ini orang ya. Karena kalau saya melihat apakah dia sayang, ada perasaan sayangnya, ada rasa tulus. Tapi dia tidak bisa untuk memprioritaskan kalian. Itu yang membingungkan. Ya. Oke, kita akan melihat perasaan dia yang sebenarnya saat ini seperti apa. Perasaan dia yang datang dan pergi dalam hidupmu. Oke. Oke. Di sini ya teman-teman, dia masih menunggu waktu yang tepat ya. Sebenarnya dia itu menanti ya. Dia menanti akan ada soulmate lain di luar sana seperti kamu. Tapi bisa dikatakan dia nyaman dengan kamu. Dia memang merasa kamu segalanya ya. Bahkan di situ tadi dia merasa bahwa kamu itu adalah rumah dia, tempat dia kembali. Tapi kembali lagi, ada perbedaan yang menyebabkan dia pesimis dengan hubungan kalian. Di sini apa ya? Mungkin awalnya itu dia cinta ya, dia sayang, dia nyaman. Tapi ada apa ya? Ada yang gak aku suka, dimana dia akan bersikap seenaknya ya, dan udah kayak ketergantungan banget sama kamu, nggak bisa lepas gitu loh. Ketika dia ingin lepas, dia nanti ujung-ujungnya balik lagi sama kamu ya, rekonsiliasi lagi. Ketika dia mencoba dengan energi yang lain yang bisa membuat dia tergoda, tapi nanti ujung-ujungnya
sama kamu lagi, kembali lagi sama kamu. Oke sih, ada kabar bagusnya, dia nggak bisa lepas sama kamu. Tapi jeleknya di sini, sampai kapan kamu seperti ini dengan ketidakjelasan yang dia berikan gitu. Oke, kalau dia kembalinya itu kembali untuk memperbaiki atau menyesali semua perbuatan dia, ya. Tapi ini enggak di sini. Akhirnya ketika dia kembali kamu mau lagi menerima dia, memberi kesempatan, akhirnya dibuat dia sebagai kebutuhan akhirnya, bukan cinta yang real, bukan cinta yang tulus. Karena dia masih selalu mencari seseorang yang lain, yang menurut dia ada orang lain yang sempurna lagi, yang memang nggak ada perbedaan, yang akan direstui, yang akan disetujui, dan yang bisa untuk dijadikan ke komitmen yang lebih tinggi gitu. So, berarti di sini dia beranggapan kamu nggak bisa dijadikan seseorang untuk komitmen yang jangka panjang, untuk komitmen yang lebih lanjut, ya kan? Itu buruknya. Berarti kamu hanya dijadikan stuck sampai sini, gini-gini aja. Nggak ada arah dan tujuan ke depan. Karena apa? Karena dia masih mencari. Dia merasa bahwa ada seseorang lain lagi di luar sana yang berhak atau yang bisa dijadikan keseriusan. Tapi ujung-ujungnya kenapa nggak ada, nggak jumpa, yang akhirnya kembali lagi sama kamu dan kamu menerima. Tapi kembalinya ini tidak pernah untuk penyesalan, atau tidak pernah akhirnya menyadari, ya udahlah, aku sama dia aja, ya udahlah, berarti orang yang tepat atau orang yang terbaik akan kujadikan komitmen hanya dia. Enggak seperti itu. Dia kembali ketika dia merasa tersakiti, atau dia kembali ketika dia merasa kesepian, atau merasa bahwa kamu masih yang terbaik. Tapi masih yang terbaik bukan kamu dijadikan pelabuhan terakhir. Ya, masih yang terbaik berarti masih ada nantinya. Ya, dia masih menunggu akan ada orang lain lagi. Sementara sama kamu aja lah gitu. Jadi bukan kembalinya karena penyesalan di sini, oke? Dia merasa nggak bisa sama kamu, makanya dia mencari orang lain lagi. Tapi selama ini belum ada. Akhirnya kembali lagi sama kamu. Dia kembali akan tetap seperti ini. Berarti kan otomatis kamu hanya dijadikan pelampiasan, pelarian, ya. Meskipun ujung-ujungnya masih ada apa ya? Masih kamu yang terbaik. Tapi sampai kapan? Suatu saat nanti, seandainya dia benar-benar menemukan orang lain lagi, ya, yang benar-benar oke lah. Saat ini dia merasa kamu yang terbaik, ya. Nggak akan bisa lah dia menemukan orang lain selain kamu yang bisa menerima ini itu, ya. Seandainya ada orang yang bisa seperti kamu gitu, ya, yang diginiin kayak kamu, ya, dan tidak ada perbedaan antara mereka. So, berarti kamu akan ditinggalkan gitu aja. Dia akan benar-benar pergi dan kamu akan terpuruk dengan kesakitanmu, ketidakterimaan perlakuan dia terhadap dirimu. Oke? Jadi kamu yang harus memutuskan sebuah keputusan.
Dimana keputusan ini harus keputusan yang terbaik buat dirimu sendiri. Itu yang utama. Karena orang ini belum benar-benar mau untuk komitmen sama kamu. Dia merasa nggak bisa. Terus buat apa kamu nungguin dia? Buat sampai dia dapat orang lain dan kamu ditinggalkan gitu aja. Ya, suatu saat nanti. Oke, saat ini dia belum punya. Masih kamu yang terbaik. Nantinya bakal seperti apa? Sampai kapan, teman-teman? Karena dasarnya dia udah nggak bisa gitu. Ya, cepat atau lambat pasti akan ada keputusan. Tinggal kamu yang ditinggalkan atau kamu yang meninggalkan. Oke, teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan buat teman-teman di sana. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videoku. Salam dari saya Jimmy di sini. Bye.